Pak Ya, Jarot. ya, ya. Enggak, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam buat wabarakatuh. semuanya. Eh, suara saya jelas, Bu? Ya, kedengaran Bapak? Ya. Eh, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan materi tentang ekoenzim. Jadi, ekoenzim ini sebenarnya eh, sudah ditemukan kurang lebih 30 tahun yang lalu oleh Dr. Rosukon dari Thailand. Jadi, ekoenzim ini eh, melalui proses yang panjang, beliau penelitiannya segitu lamanya sehingga diketemukanlah cairan yang dengan formula yang khusus seperti itu yang dinamakan ekoenzim. Ekoenzim ini eh, banyak sekali manfaatnya, tapi oleh Dr. Sukon dipersembahkan kepada PBB sehingga tidak dipatenkan supaya bisa dimanfaatkan oleh semua masyarakat, lapisan masyarakat dengan apa dengan mudah dan murah. Ekoenzim ini pada prinsipnya adalah eh, rumus dasarnya yang paling utama adalah 1, 3, 10. Satunya itu adalah satu bagian gula, kemudian 3 bagian bahan organik yang terdiri dari kulit buah dan sayur, dan 10 bagian air. Eh, Tujuan dari pembuatan ekoenzim adalah memanfaatkan limbah rumah tangga supaya eh, apa, pembuangan di TPA-nya menjadi berkurang sehingga kita walaupun kecil bisa membantu mengurangi limbah di TPS juga mengurangi polusi yang juga berimbas pada pengurangan eh, akibat pemanasan global, perubahan limbah kaca. Nah, dari 1, 3, 10 tadi itu adalah rumus baku yang tidak bisa dirubah. Tapi seandainya itu dirubah berarti tadi bukan ekoenzim. Karena ekoenzim adalah rumusnya itu. Dan ketika itu tidak sesuai dengan itu, mungkin cairannya akan bentuknya tidak jauh beda, tapi fungsinya akan berbeda. Begitu juga pembuatannya. Karena ekoenzim itu ada nanti akan berbagai eh, di tempat-tempat lain ada yang berupa anaerob dan aerob, kemudian ada yang menggunakan berbagai jenis kulit buah, tapi yang dari pengalaman kami, yang terbaik adalah limbah buahnya itu minimal 5 jenis. Jadi 1, 3, 10 tadi, satunya gula, tiganya bahan organik adalah 5 jenis kulit buah dan sayur atau sayur. Kalau misalnya kurang dari 5, bisa jadi ya bisa jadi juga ekoenzim. Atau lebih akan lebih baik. Tapi ketika kurang dari 5 macam, maka fungsinya mungkin akan berkurang, akan berbeda. Kemudian, nah, mereka nanti akan saya jelaskan satu persatu dari gula ya. Gula itu yang digunakan hanya gula merah. Jadi gula putih tidak bisa. Gula merah bisa dari gula merah aren, bisa dari gula merah tebu, bisa dari gula merah kelapa, atau bisa juga dari tetes tebu atau molasses. Kemudian yang tiganya tadi bahan organik dari kulit buah dan sayur. Kulit buahnya, kulit sayurnya, limbah sayurnya maksimal 40%. Karena ketika lebih dari 40% itu kalau digunakan untuk kebutuhan rumah tangga baunya kurang sedap. Tapi secara manfaat kalau buat lingkungan sama saja ketika kulit sayurnya lebih banyak. Cuman dia baunya menjadi kurang kurang sedap. Tapi selama
prosesnya sama, fungsinya sama, cuman mungkin dia lebih ke arah untuk lingkungan, misalnya untuk ke tanaman atau sanitasi masih bisa. Tapi ketika dipakai misalnya untuk kebutuhan rumah tangga, misalnya untuk pembuatan sabun atau pembuatan eh, apa pengharum ruangan atau untuk mengepel itu nanti baunya yang kurang sedap sehingga akan tidak diminati. Jadi ketika untuk kebutuhan rumah tangga maksimal kulit kulit sayurnya limbah sayurnya 40%. Akan lebih bagus untuk kalau untuk rumah tangga 100% dari kulit buah. Itu lebih enak baunya. Kemudian apa saja kulit buah yang boleh? Ah, banyak, hampir semua boleh. Yang tidak boleh itu eh, satu kulit buah yang bergetah, misalnya nangka. Karena ketika itu dipakai, maka akan ada residu eh, apa, getah yang nempel di sekeliling wadah atau juga nanti akan terikat pada larutan. Prinsipnya ketika dipakai untuk tanaman nggak apa-apa itu dipakai. Tapi ini saya spesifik ke penggunaan rumah tangga dulu ya. Kemudian kulit salak karena dia tidak ada enzimnya di situ. Kemudian kulit durian, eh, terus kulit buah yang eh, apa? Yang pedas kalau buat ini kan nanti kalau buat untuk rumah tangga ada efeknya pedasnya itu akan muncul. Kemudian untuk sayur yang tidak disarankan itu adalah sayur-sayuran yang eh, berbentuk umbi karena di situ ada sianidanya yang akan mengurangi atau membunuh sebagian enzim yang kita produksi di ekoenzim nantinya. Dan prinsipnya selain itu semua bisa. Kemudian untuk air yang 10 bagian, semua air boleh, tapi yang tidak dimasak. Kemudian untuk air ledeng atau air pump itu tidak disarankan karena antar pump itu biasanya tidak sama kaporitnya. Ketika limbah yang diproses oleh pump tadi eh, tinggi residunya atau tinggi polutannya, maka kaporitnya akan lebih banyak digunakan oleh pihak PDAM, sehingga itu sulit untuk dideteksi berapa kaporit yang digunakan. Sehingga kalaupun terpaksa dipakai, perlu diendapkan dulu lebih kurang 3 hari kalau untuk air pump. Selain itu, boleh dipakai semuanya. Kemudian eh, penggunaan wadah pada proses fermentasi itu disarankan tidak menggunakan wadah yang mulut sempit. Misalnya botol, air mineral galon air mineral, dan sejenisnya, itu mulutnya sempit. Karena ketika kita menggunakan mulut sempit, untuk yang baru mulai, itu akan timbul, biasanya pada proses fermentasi akan timbul gas. Sehingga ketika mulutnya sempit, maka gasnya akan terkonsentrasi pada satu titik yang kecil. Sehingga eh, tekanannya akan menjadi lebih besar, dan itu akan menjadi rawan timbul ledakan. Untuk itu disarankan pakai wadah yang bermulut lebar. Misalnya pail bekas cat, pail bekas eh, margarin kalau yang di tempat-tempat kue, atau drum yang mulutnya lebar. Karena ketika mulutnya lebar, maka tekanan yang ditimbulkan akan ter, tidak terpusat tertitik, tapi akan terdistribusi luas, sehingga kecil sekali timbulnya ledakan. Eh,
Itu tiga hal yang perlu diperhatikan. Kemudian untuk wadah kita juga harus tahu volumenya dari wadah tersebut kita akan pakai karena maksimal yang dipakai adalah 60% dari total wadah. Misalnya kita menggunakan wadah dengan kapasitas 20 liter, maka penggunaan pertama yang dihitung adalah airnya. 60% airnya dari wadah. Jadi ketika wadahnya 20%, 20 liter berarti 60 dari 20% berarti 12 liter airnya. Ketika sudah ketemu air, maka tinggal dicari gula. Gula adalah sepersepuluh dari, karena tadi rumusnya 1,310, maka gulanya sepersepuluh, sehingga ketemu 1,2 kilo. Sedangkan bahan organiknya 1,310, sepertiga kalinya dari gula, sehingga 3,6. Jadi itu nanti cara penghitungan komposisi untuk wadah ketika akan kita kita membuat larutan ekoenzim. Apakah boleh di bawah itu? Boleh. Tapi ketika lebih dari itu tidak disarankan karena nanti tekanan udaranya, tekanan gasnya akan tinggi ketika volume kosongnya kecil. Nah, itu yang nanti menyebabkan rawan ledakan. Ketika airnya maksimum 60%, insya Allah itu aman. Karena kita fermentasinya nanti adalah yang digunakan anaerob, tertutup rapat, sehingga kita tidak repot untuk membuka-bukanya. Eh, itu untuk ukuran wadah, jadi para penghitungannya. Atau gimana kalau misalnya wadahnya pakai drum yang ukuran 50 liter atau 60 liter, 60 liter berarti 60% dari 60, 36 liter airnya, kemudian gulanya sepersepuluhnya berarti 3,6 kilo, bahan organiknya 3 kali lipat 10,8 kilo. Eh, itu untuk kendaraan. Kemudian bagaimana cara pembuatan ekoenzim? Eh, untuk pembuatan ekoenzim, gula kita setelah kita tahu ukuran volume wadah tadi, misalnya kita pakai yang 20 liter, berarti butuh air 1,2, es 12 liter, dan gulanya 1,2. Gulanya kita larutkan dalam air yang 12 liter tadi, tanpa dimasak. Diaduk saja, diiris kecil-kecil, kemudian diaduk dengan tangan sampai larut. Setelah larut, baru eh, bahan organik yang 3,6 kilo tadi dimasukkan ke dalam. Nah, bahan organik ini di, dibikin sekecil mungkin, diiris-iris, supaya lebih cepat proses fermentasinya. Setelah dimasukkan bahan organik tadi, baru ditutup rapat, dilakban, terus dikasih tanggal. Kapan bikin, kapan pembuatan, dan kapan panen. Jadi minimal prosesnya adalah 100 hari. Jadi kalau hari ini tanggal 14 Januari, ditambah 100 hari, berarti panen Februari, Maret, April, April tanggal 24. Supaya memudahkan kita panen. Karena kalau tidak ditulis kadang-kadang kita lupa. Jadi tertutup rapat, kemudian disimpan di tempat yang teduh. Eh, Bahan organik itu kalau dari yang kita hasilkan sendiri biasanya kan sudah bersih. Misalnya dari bekas bekas kita masak atau dari kita bikin jus yang dari dalam rumah tangga biasanya lebih udah bersih, itu tidak perlu dicuci. Tapi ketika kita ngambil bahan organik dari tempat lain, maka perlu dicuci lagi karena kita tidak tahu kebersihannya. Nah, untuk lebih gampang kita mendapatkan bahan organik, bisa dari pedagang kaki lima yang menjual es buah atau sop buah. Nah, itu biasanya pagi kita minta dikumpulkan, sore bisa diambil. Eh,
Kemudian cara penyimpanan ya setelah kita buat kemudian dilakukan simpan di tempat yang teduh, jauhkan penyimpanan itu satu di tempat yang berbau menyengat, misalnya di tempat septic tank di sekitar situ atau di tempat-tempat yang ada sumber listrik. Jauhkan dari itu karena prosesnya kan sedang berjalan, bakterinya khawatir terganggu oleh radiasi yang ada. Nah, itu tempat-tempat yang dihindari untuk penyimpanan. Kemudian tempat yang yang sirkulasi udaranya minim, itu juga dihindari karena eh, dalam proses fermentasi tadi kan keluar metana ketika sirkulasi udaranya kurang, dikhawatirkan apa malah meracuni eh, ke, ke ke kita atau hewan sekitar kita. Gitu. Jadi simpan di tempat-tempat yang eh, di luar nggak apa-apa, misalnya yang penting teduh, tidak terkena sinar matahari. Gitu. Jadi prinsipnya itu untuk pembuatan ekonomi sebenarnya sederhana sekali dan eh, kita tidak perlu apa membuka tutup atau mengaduk, cukup waktu pembuatan saja. Di pada pembuatan, setelah jadi ditutup rapat, sudah simpan, udah tinggal ditinggalkan, tinggal nunggu waktu panen, panen. Mungkin itu saja Bu dari yang saya sampaikan mungkin ada bila perlu ada yang ditanyakan atau didiskusikan silakan. Terima kasih banyak, Pak. Saya ulang untuk teman-teman yang baru datang ya, Pak ya. Saya tunjukkan tadi apa yang sudah kita catat. Jadi teman-teman, tadi Pak Jarot menjelaskan rumus dasar pembuatan ekoenzim. Satu bagian gula merah, tiga bagian bahan organik, dan 10 bagian air. Nah, tadi dijelaskan jenis kulit buah itu akan lebih baik, tetapi juga jangan kulit buah yang bergetah, salak, durian yang pedas. Kemudian sayur yang tidak disarankan adalah sayur yang berbentuk umbi karena ada sianidanya. Kemudian penggunaan wadah disarankan tidak menggunakan wadah yang bermulut sempit, karena nanti waktu proses fermentasi akan timbul gas yang mungkin menimbulkan ledakan. Kemudian kita pertama-tama memahami volume wadahnya. Jadi maksimal penggunaan wadah itu adalah 60% untuk airnya. Nanti tinggal dihitung gulanya, kemudian bahan organiknya. Kemudian tadi dijelaskan cara pembuatannya. Gula dilarutkan dalam 12 air liter tersebut, tidak dimasak dan disarankan bukan air pump, air hujan ya Pak ya, akan lebih baik ya Pak ya. Boleh, air hujan Kalaupun boleh, terpaksa air air pump, sumur maka boleh, air sumur ya. ya, Kalaupun terpaksa menggunakan air pump, diendapkan dulu 3 hari karena ada kaporitnya. Kemudian bahan organiknya ini diiris kecil-kecil supaya mudah proses fermentasinya. Kemudian dimasukkan, ditutup rapat ke dalam wadah, diberi tanggal, disimpan di tempat teduh, dan disimpan selama 100 hari. Tadi disebutkan jangan menyimpan wadah tersebut di tempat yang berbau menyengat atau tempat-tempat sumber listrik atau tempat yang sirkulasi udaranya minim. ya, Pak Jarot, saya punya pertanyaan. ya, Eh, jadi kita mengaduk, kemudian menutup, sesudah itu ditutup selama 100 hari gitu ya Pak ya? Tidak betul, perlu betul, dibuka ya, lagi ya? ya enggak. Oh, Jadi kita Ibu. full full anaerob murni. Baik, baik. Jadi memang tidak perlu dibuka lagi selama 100 hari itu. Bentar Jadi Pak, ada kita. mungkin ada dua versi Bu ya. Di tempat Mm-mm. lain mungkin ada yang anaerob, dia Iya, ada yang seminggu diaduk, kemudian 1 bulan iya, dibuka itu. Tapi iya. menurut pengalaman kami yang terbagus itu yang full anaerob. Karena Hmm. ketika anaerob itu kan eh, bakteri dari luar patogen tidak masuk selama proses sehingga Hmm. ketika dibuka 100 hari itu akan eh, yang ada hanyalah bakteri asal napas karena ketika full anaerob itu biasanya pH-nya di bawah 3. Hmm. Jadi ketika pH di bawah 3 itu semua patogen tidak bisa hidup di situ. Sehingga cuman Hmm. bakteri asam mata sehingga benar-benar steril gitu.
Tapi baik. apakah yang terbuka itu akan sama enzim, cuman nanti fungsinya aja akan berbeda gitu. Hmm, Tetap jadi iya Pak, dia sama. baik. Karena Karena yang saya penting di rumus dasarnya hmm, dia ada 1 3 10 tadi sama. 1310. Iya, Karena kemarin itu saya mempelajari diinformasikan 7 hari pertama itu dibuka setiap hari. iya, Kemudian sesudah 7 hari, sebulan dibuka. iya, Kemudian 3 bulan jadilah dia. Sama iya, sebetulnya lebih baik yang full 100 hari ya Pak ya? iya kalau ya. Oh baik baik. Nah ini ada pertanyaan Pak. Fungsi atau manfaat ekoenzim ini untuk apa saja Pak? Silakan Pak. Ekoenzim satu bisa untuk eh, menghilangkan reduksi atau bukan menghilangkan ya, mengurangi reduksi akibat pestisida di dalam sayur dan buah. Hmm, Nah, jadi ketika kita akan konsumsi buah-buahan dan sayur, akan lebih bagus ketika direndam dengan larutan ekoenzim hmm, 1/100. Jadi dalam 1 liter air kita masukkan mhm, 10 mili ekoenzim, hmm, kemudian sayur dan buahnya sebelum kita konsumsi rendam minimal 15 menit sampai 30 menit. Nah, hmm. itu biasanya insya Allah reduksi, kimianya akan terlarut. Oke. Kemudian ikan asin misalnya kan atau ikan-ikanan juga banyak yang pakai formalin ya. Itu mudah-mudahan menurut teman kami bisa berkurang. Mhm, Kemudian bisa juga mengurangi kadar keamisan dari ikan tadi. hmm, Kemudian ayam-ayam potong terutama yang broiler ketika direndam dengan ekoenzim juga dia akan menjadi kesat. Kemudian hmm, sebagian besar lemaknya akan larut. hmm, Satu. Kemudian kedua, ekoenzim bisa juga eh, menyerap efek radiasi dari peralatan listrik di rumah. hmm, Jadi silahkan nanti ekoenzim di dalam botol tempatkan di titik-titik yang ada sumber listrik. Di tempat kita komputer misalnya, atau di tempat dekat TV, kemudian di colokan, kemudian di hmm, eh, dan peralatan lainnya, kulkas atau apa, silahkan disimpan itu. Sehingga hmm, radiasi yang ada, yang timbul akibat itu akan terserap sebagian oleh ekoenzim tadi. Nah, hmm, tapi ketika di tempat yang seperti itu perlu di rolling seminggu hmm, sekali. Jadi di tempat listrik seminggu sekali diganti dengan yang baru, yang lama hmm, sim, yang lama disimpan di tempat yang eh, apa penyimpanan biasa supaya tidak hmm. mati karena ketika itu tidak di rolling akan mati Apa? Oh, enzimnya karena dia jangan dibuang ya Pak. ber- Yang bekas pakai itu kenapa? jangan dibuang. Tadi Ketika mati menjadi busuk ya paling dibuang ke got karena busuk dia dibuang paling. ya. Baik baik. Oke Pak, menyerap efek radiasi, Ya, mengurangi kadar kemudian kemisan. Apalagi eh, Pak? bisa menggantikan eh, peralatan rumah tangga, Hmm. bahan-bahan misalnya bisa untuk ngepel lantai, Oh, bisa untuk baik. menggantikan deterjen, bisa Oh, untuk menggantikan eh, pasta gigi. hmm. Jadi alhamdulillah Pasta kami gigi ya Pak? udah Oh, setahun lebih ini sikat gigi tidak perlu pakai odol, cukup dengan oh ekoenzim. gitu. Ya, kemudian sabun Hmm. kami Mhm. deterjen juga bikin dari ekoenzim gitu. Hmm. Kemudian eh, ekoenzim juga bisa untuk F2-nya diproses ke lebih lanjut. Hmm. Jadi ketika sudah jadi ekoenzim tadi 100 hari panen, kemudian jadi Mhm. F2-nya, misalnya kita mau bikin larutan untuk eh, apa mengobati persendian yang linu. Nah, itu biasanya kita bikin F2-nya dengan yang sifatnya hangat, misalnya jahe. Hmm. Nah, jadi jahe merah difermentasi lagi dengan ekoenzim selama 1 bulan, itu bisa untuk oles-oles Jadi persendian. ekoenzim yang sudah jadi diproses lagi gitu ya Pak Iya, ya? diproses lagi jadi F2. Jadi Hmm. ekoenzim yang jadi kita anggap F1-nya. F2-nya adalah Oh, produk turunannya, yaitu proses oke. ulang dengan fermentasi apa yang kita mau pakai. Misalnya untuk rambut, eh, mau bikin tonik, berarti ekoenzimnya difermentasi lagi dengan
apa yang dibutuhkan. Misalnya ada bisa Hmm. bisa dengan kemiri, bisa dengan lidah Hmm. buaya, atau dengan orang-aring, Hmm. proses F2-nya. Kemudian Oh, ekoenzim juga bisa menjernihkan air. Jadi terutama sama juga. waduk-waduk atau sungai-sungai yang tercemar itu bisa kita kita netralkan dengan ekoenzim. Itu kita pakai ke 1 banding 1.000. Jadi per 1.000 per 1 liter itu cukup 1 mili saja. Kemudian ekoenzim juga bisa jadi desinfektan dan eh, antibiotik, eh, terutama untuk luka-luka yang terbuka lebar. Jadi Hmm. kita sudah tidak menggunakan lagi betadine atau obat merah dan sebagainya, cukup dengan ekoenzim saja. Jadi Hmm. ketika kita luka, misalnya kena sayat pisau, langsung dengan ekoenzim, misalnya langsung berhenti, darahnya langsung nutup. Nah kemarin mungkin Ibu bisa tampilkan kemarin yang luka saya Iya, alami, itu siapa? hanya Iya. dengan panjang 15 cm lebar sekian itu cuman cukup 5 hari, alhamdulillah sudah tertutup dengan sempurna, gitu, tanpa Hmm. dijahit. Bisa Baik, untuk obat saya, itu. saya Kemudian tunjukkan ya Pak ya. ekoenzim juga bisa menyerap bau, misalnya Hmm. simpan saja di mobil atau di kamar mandi, gitu. Kemudian ekoenzim juga bisa untuk eh, apa relaksasi ya, karena dia mengeluarkan ozon, udara apa ion negatif yang dibutuhkan kita ketika eh, aktivitas di ruangan. Nah, itu dengan ada Oke. ekoenzim itu menjadi lebih lebih sejuk udaranya. Gitu. Hmm. Banyak lagi ininya manfaatnya. Gitu. Pak, mau tanya Pak. Ya. Tadi disebutkan, sebentar saya tunjukkan untuk teman-teman yang belum tadi agak terlambat. Em, Waktu menyerap bau, Pak, simpan di Ya. mobil, di kamar mandi itu dia di botol terbuka ya, Pak ya? Seperti kita minum Tertutup, Bu. kopi gitu ya, Pak ya? Tertutup ya? Tertutup. Oh, dia Ya, nanti masuk tuh, Pak. masuk. Oh, dia menembus dinding botol atau wadah gitu ya, Pak ya? Iya, iya, Oh, oke, baik, baik. Saya akan tunjukkan pada teman-teman tadi ya Pak foto iya. mengenai yang luka yang sembuh dalam 5 hari dengan menggunakan eh, ini ya Pak. Ya. Ya, oke. Ya. Ini kemudian disiram aja gitu ya Pak ya? Kalau untuk luka seperti ini, cari kain katun, Bu. Oke, Nah, jadi baik. kaos bekas yang sudah tidak dipakai, gunting saja selebar itu, rangkap Mhm, 2, kemudian dibasahi mhm, sampai apa basah aja, jadi tapi tidak netes lah ya. Yang penting mhm. basah, kemudian tempelkan, baru dibalut. Oke, jadi dia nempel Nah, basah dan dibalut gitu ya Pak ya? ya, jadi tinggal Ah, dibalut dengan perban atau dengan apa? baik. Karena ketika pakai kasa atau pakai jangan pakai kasa atau Kapas ya? kapas karena nanti akan Nempel ya? nempel. Iya, Dia iya, nempel. iya. Tapi kalau kain katun itu nggak nempel. Dia Baik. walaupun kering nggak nempel. Kemudian setelah Baik. kering, basahin lagi. Terus saja seperti itu. Ya, Hmm. Diganti tapi ya, misalnya sehari sekali diganti gitu, Pak. Atau dia sehari rutin sekali gantilah. ganti ya, karena ada Ya, darah ya, Pak ya. ya. Pak, ini ada pertanyaan nih, Pak. Boleh diminum nggak, Pak, katanya. Dari Ibu Setiawati di Surabaya nih, Pak. Tidak Pesertanya ada yang disarankan bertanya. diminum Tidak untuk ya, Pak ya? ekoenzim, jadi untuk keluar. Oke. Karena kita kan tidak tahu bahan bakunya kan tidak sama ya. Kemudian Hmm. belum ada uji klinisnya. Saya Hmm. sebenarnya sih juga ada yang sebagian diminum. Misalnya kan ketika Hmm. kita sikat gigi kan terminum juga, tapi nggak Iya. apa-apa. Karena kan Hmm. dibanding odol yang kimia itu lebih bagus gitu. Oke. Ya kan? Kalau untuk Jadi obat selama ini sariawan, kan Pak? kenapa? Untuk obat sariawan dikumur-kumur gitu bisa, Pak? Iya, dikumur-kumur. Soalnya kalau Boleh sikat ya? giginya udah pakai ekoenzim, sariawannya nggak muncul, Bu. Ya. Oh, Jadi selama ini kita kadang-kadang
takut dengan ekoenzim terminum, tapi ketika kita pakai obat kumur yang kimia, padahal itu Mhm. ketika dipakai juga terminum atau pakai odol termakan, nggak pernah di apa, nggak dipermasalahkan gitu. Padahal itu Iya, lebih bahaya iya, iya, sebenarnya. iya, iya, baik, baik, baik. Baik, Pak. Ini jadi tidak jangan diminum ya, Pak. Tidak sarankan tidak minum, Iya, tapi kumur-kumur boleh ya, Pak ya. boleh. Saya sendiri kemarin itu pernah, Pak. Jadi di dapur pegang tutup panci panas dan kemudian saya pegang tutup pancinya, lalu saya masukkan ke dalam ekoenzim gitu ya. Iya, Ternyata memang mujarab gitu ya, Pak. Dia betul. tidak tidak melembung ya, Pak ya. Ya, Dia tidak jadi ke- melembung, ya. ya sangat disarankan untuk rumah tangga itu simpan di dalam bentuk apa dimasukkan botol yang spray itu simpan di dapur. Jadi Iya, ketika kita betul. kena air panas atau kena kecipratan minyak panas ketika menggoreng itu langsung semprot, insya Allah tidak akan melembung. Langsung Hmm, ya seperti iya, itu. iya. Pak, sebentar. Ini yang untuk nyeri sendi, linu-linu, Pak. Itu tadi Ya, Bapak menjelaskan secara pendek tadi. Jadi ya. ekoenzimnya itu kemudian diprosesnya lagi seperti apa untuk bisa jadi obat linu-linu nih, Pak? Nah, jadi misalnya kita punya wadah dengan kapasitas 1 liter ya, Mm-mm. 10%-nya buat ruangan udara, tinggal Mm-mm. 90%, jadi 30% diisi dengan jahe, Hmm. 60%-nya ekoenzim murni. Hmm. Tutup Kemudian, rapat, Pak, fermentasi 1 bulan. oh 1 bulan saja ya Pak, tidak Ya, perlu satu 3 bulan, bulan. 100 hari tadi ya. Oke. Ya, Ada ya kan pertanyaan lagi? kita udah punya ekoenzim yang 1 hari nih. Iya, Nah, nanti di prosesnya tambah lagi 1 bulan untuk obat sendi linu tadi. tadi ya Pak, Ya, dioles-oles gitu ya Pak. iya, Baik. dioles-oles. Jahenya perlu diparut apa tidak Pak? Jahenya disangrai aja. Oh disangrai, baik. Iya. Jahenya disangrai, baik. Pak ada pertanyaan apakah ada kadaluarsanya Pak ekoenzim ini? Kalau ada berapa lama Pak? Sampai berapa lama dia bisa? Ekoenzim ketika murni Mm-mm. dan tertutup rapat, tidak Mhm. termasuk kemasukan eh, yang lain, misalnya ada serangga atau apa, itu tidak ada kadaluarsanya. Tidak ada kadaluarsa, tapi mungkin Ya, ya em, eh, kami di sini menyimpan mungkin ada sekitar 2 tahun itu masih bagus gitu loh Pak. iya, Mungkin kita lihat juga ya Pak ya. iya. Ya baik baik. Tapi memang lama yang di rumah kami pun juga memang udah lama dan masih bagus gitu. Oke teman-teman, ada saya sambil mencoba membaca lagi ya. Oke. Bisa disimpan di kulkas nggak Pak? Kata eh, teman kami dari mana ini? Bisa di kulkas Pak, ditaruh disimpan di kulkas atau di tempat teduh saja, jangan di tempat dingin seperti kulkas. Gimana Pak? Di kulkas bisa, cuman tidak disarankan karena buat apa disimpan di kulkas? Karena Hmm. kan justru ketika di luar bisa nyerap radiasi yang di luar, gitu. Kemudian Hmm. ketika di kulkas, ya kalau banyak kan juga susah malah anunya Harus masuknya. bangunin kulkas ya Ya, Pak ya? terus juga mengurangi space kulkas. Kecuali kalau memang niatnya untuk menyerap bau yang di kulkas, nggak apa-apa. Saya cukup Iya botol iya iya. kecil saja disimpan di Iya. situ. Iya, karena dia tidak memang tidak memerlukan penyimpanan di kulkas ya Pak ya. Nggak Yang perlu. penting Jadi teduh di gitu ruang ya. suhu biasa aja. Mm-mm. Pak, ada pertanyaan lagi. Jika ekoenzim sudah tidak boleh dipakai, tanda-tandanya seperti apa, Pak? Keruh atau bau? Seperti apa, Pak? Berbau, Berbau bau. ya? Ya, Baunya, bau busuk, baunya tidak enak. Bau busuk. bau busuk. Oke, baunya bau busuk, Ibu Laksmi. Selama dia tidak berubah, kan ekoenzim itu berbau harum fermentasi ya. Nah, Hmm, ketika dia berubah menjadi lebih busuk, atau tidak tidak enak, ya sudah, berarti tidak perlu berarti sudah dipakai. tidak bisa Ya dipakai. biasanya te- terlalu lama disimpan di dekat sumber-sumber listrik biasanya atau sumber-sumber yang menyerap bau gitu. Oh, baik, baik. Kemudian Pak, wadahnya itu apakah harus plastik atau kaca seperti apa Pak? Ada aturannya kan Pak? Untuk penyimpanan, Iya betul, untuk penyimpanan plastik saja, plastik saja botol-botol. boleh ya. Ya, Baik, baik, baik. jadi kalau kalau botol kaca kan khawatir pecah ya. Iya Kalau betul, betul. kalau kalau kami sih sarankan ya justru dari limbah-limbah botol-botol bekas yang kita pakai sehari-hari, misalnya dari air kemasan apa, jadi sehingga dua manfaat yang kita ambil. Jadi eh, limbahnya juga kita olah jadi ekoenzim,
limbah limbah plastiknya juga kita pakai untuk wadahnya sehingga benar-benar kita banyak mengurangi sampah yang dibuang ke TPS gitu. Iya, jadi wadah-wadah yang tidak terpakai yang plastik-plastik itu ya, Pak. Ya, Pertanyaan berikutnya, kalau mau pakai ekoenzim, itu dikocok-kocok dulu, Pak, atau sudah cukup kita celupkan saja gitu, Pak? Atau kita ja- oleskan saja? Seperti apa, Pak? ya kalau lebih bagus pakai wadah yang ada spraynya, Bu. Oh, jadi disemprot Ya ya, Pak, ya? atau ya supaya tidak terkontaminasi sama tangan kita gitu. Oh, perlu Karena kan dikocok. di tangan kita ada bakteri, khawatirnya eh, nanti jadi berubah gitu. Kalau pakai itu kan Hmm, tetap ini nggak apa nggak nggak terbuka ya, Pak? terganggu kan. Atau kalau Baik. memang mau pakai botol ya di dituang sedikit saja. Misalnya kayak kita menuang Minyak minyak kayu kayu putih putih atau ya. apa seperti itu. Gitu. Baik, baik. Pak, kalau sudah rusak tadi busuk, boleh disiramkan ke tanaman, Pak, ya? Tidak, Boleh, tidak jadi boleh, masalah boleh, ya. boleh. Baik, baik. Silakan teman-teman dituliskan ya, saya membacakan. Oke, kemarin saya juga coba ya, Pak. Jadi di belakang rumah itu ada tikus mati kayaknya, Pak. Ya, Jadi kami siram dengan air apa dengan ekoenzim itu, baunya hilang ya, Pak, ya. iya, Kotoran ayam juga ya, itu iya, baunya betul. juga hilang ya, Pak. Iya, Oke, kita coba. Oh, nanti kami kirim ya, Mbak Sinaga. Ini kita sudah cukup jauh. Nanti saya akan perlihatkan apa saja. Jadi kita sudah ngobrolnya banyak sekali, tapi saya akan supaya memudahkan teman-teman. Oke. Nah, ini adalah manfaat ekoenzim yang tadi sudah didiskusikan. Jadi dia mengurangi reduksi akibat pestisida, mengurangi kadar keamisan ikan, ayam potong, menyerap efek radiasi, menggantikan kebutuhan rumah tangga, deterjen, kemudian karbol, pasta gigi, sabun, bisa juga diproses kembali jadi produk turunan, menjernihkan air, jadi desinfektan dan antibiotik, menyerap bau, dan juga relaksasi. Itu ya teman-teman. Nanti teman-teman juga akan melihat di dalam video yang rekamannya nanti di. Oke. Nah, ada lagi kah teman-teman? Nah, ini memang menariknya itu kalau langsung eh, ini ya Pak eksperimen ya, supaya iya, kemudian tahu ya perasaannya dapat gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan iya. kami bisa melakukan itu di Kalibata nih Pak. Sehingga teman-teman yang baru yang belum paham juga bisa saling belajar. Ada juga pertanyaan nih Pak. Apakah karena Bapak adalah ketua Bank Ekoenzim, artinya Iya, bank gitu ya, tempat penyimpanan, Pak. iya, Apakah itu memungkinkan jika ada pihak-pihak yang membutuhkan lalu menghubungi Bapak dan kemudian bisa mendapatkan ekoenzim, Pak? bisa. Bisa ya? Ya. Baik, baik, Selama itu untuk kegiatan sosial, kami siap bantu. Jadi baik. eh, kami ke waktu itu juga menyiramkan ke situ gede yang di dekat apa dermaga itu. Mhm. Ketika waktu itu eh, ada limpahan dari limbah ke situ sehingga berbau, kita kita siramkan ke situ, kocorkan berapa hampir 500 liter ke situ. Kemudian juga waktu Hmm. ada bencana tanah longsor di Cianjur, kami Ya. kirimkan juga untuk sanitasi karena ketika bencana seperti itu kan biasanya di minggu kedua itu Mhm. akan muncul tuh bau dari sampah yang tertumpuk, Iya, dari iya. binatang-binatang yang mati jadi bangkai dan tidak belum sempat ke ini. Nah, disitulah peran ekoenzim untuk sanitasi. Kemudian Hmm. ketika COVID juga kami banyak diminta oleh PMI untuk eh, menyemprot tempat-tempat yang yang waktu itu sedang apa di komplek yang ada eh, sedang banyak yang menderita Hmm. misalnya. Iya, iya. Nah, situ kita sempat pakai itu. Ya. Baik, baik. Sepemahaman saya memang ekoenzim ini tidak untuk komersial, tapi untuk apa namanya, untuk kebermanfaatan masyarakat ya Pak ya, begitu ya Pak Betul, ya. betul. Jadi tidak tidak diperjualbelikan gitu ya Pak ya, Iya, sepahaman saya. Baik. Ada pertanyaan berikutnya Pak. Oh ya, mohon izin Pak, boleh saya membagi nomor WA Bapak dengan teman-teman supaya mangga, nanti mangga. bisa berhubungan langsung Silakan, dengan silakan. Bapak? Boleh ya? Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau untuk memupuk tanaman,
seperti apa Pak ukurannya Pak? Jadi ekoenzim itu bukan pupuk ya. Dia Bukan sebagai pupuk ya Pak bisa ya? jadi Oke. jadi decomposer juga sebagai Hmm, eh, apa katalis. Jadi sebagai katalis ya Pak ya? Oke. ekoenzim itu nanti ketika diaplikasikan ke tanaman, dia akan membersihkan eh, bulu-bulu akar. Ketika bulu akarnya bersih, maka tanaman akan lebih mudah menyerap nutrisi yang ada di tanah. Kemudian ekoenzim juga nanti di tanah itu mengaktifkan bakteri yang ada di situ, sehingga ketika dulu kita pupuk tidak dimanfaatkan tidak termanfaatkan, dan jadi bisa terurai dengan adanya ekoenzim. Jadi hanya itu saja. Sehingga ketika di awal-awal, misalnya kita punya tanaman, kita siram dengan ekoenzim kok bagus, ya karena mungkin di situ ada pupuk yang belum termanfaatkan oleh tanaman, karena akarnya tadi banyak yang karatnya tertutup oleh eh, apa eh, lumut dan sebagainya sehingga tidak bisa menyerap. Ketika dikasih agannya dibersih nggak bisa terserap. Tapi dalam waktu beberapa saat kemudian dia tetap perlu pupuk, tambahan pupuk dari luar gitu. Nah, kemudian ekoenzim juga bisa menguraikan bahan organik yang ada di situ sehingga bisa diserap oleh tanaman. Jadi bukan fungsinya sebagai pupuk, walaupun walaupun ada sedikit mungkin kandungan nutrisinya ada, tapi dia Hmm. tidak berfungsi sebagai pupuk. Dia melancarkan gitu ya Pak ya, Ya, atau membersihkan, kalau ketika membuat ya baik kalau baik. untuk di tanah itu bisa 1:300. Satu Tapi banding kalau tiga mau ratus. disemprotkan ke bagian atas itu dimulai dari 1.000 dulu, Hmm, gitu. Karena tiap tanaman biasanya beda-beda kondisi dengan hmm, kondisi beda. Ketika 1.000 misalnya aman, coba diturunkan jadi 1.500, gitu. Jadi hmm. dimulai dengan bagian terkecil dulu, misalnya beberapa daun, karena khawatirnya eh, overdosis sehingga malah terbakar gitu. Tapi kalau Oh, untuk di dia tanah akan aman, sensitif ya. walaupun satu Oh, seratus juga aman. Gitu. oh, baik baik baik. Pak, em, di rumah kami itu kan banyak kutu yang putih-putih itu Pak. Ya. Apakah ekoenzim ini juga bisa digunakan untuk inikan hama kutu itu Pak? Prinsipnya bisa, cuman Hmm, tanamannya. hmm, Ya, ketika kita nanti konsentrasinya terlalu pekat, tanamannya nggak tahan gitu biasanya. Gitu. Makanya baik. dicoba saja, misalnya dari 1.000 Bu. 100.000 Dicoba ya, dengan 1.000 pengaruhnya seperti apa ke tanamannya baik. sampai dicoba sampai 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 1.300 misalnya. Gitu. Baik, baik. Baik, Pak. Ini kita tanya, kita cari lagi, Pak. Kalau sumur agak keruh, bisa dimasukkan ke sumur kah untuk membersihkan dan berapa banyak perbandingannya, Pak? Eh, kalau untuk air itu kita bisa pakai 1.500 atau 1.000 untuk sumur. Baik, baik. Oke. 500 atau 1.000 ya, Pak ya? Ya. Baik. Oke, baik. Kita lihat lagi pertanyaan berikutnya. Sebentar Ah, Bu, saya tambahkan ya, dulu ya untuk sumur tadi ya. Yang iya, yang Pak. perlu ditahu juga harus tahu volume itunya, volume Air airnya. sumurnya ya, betul. Iya. Volume airnya Ya, seberapa nanti banyak kedalamannya dia ya? berapa, diameternya berapa, Betul. dihitung volumenya, jadi ketemu Hmm, seperti itu. baik, 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 Bapak. Sebentar naik sedikit. Kalau pegal-pegal punggung itu bisa dikompres dengan ekoenzim, Pak? Testimoni sebagian besar bisa dicoba. Oh, Tapi kan itu lagi, jadi semua penyakit itu kan ada obatnya, tapi iya, tidak 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 semua penyakit yang sama obatnya sama. iya, betul, Jadi betul, makanya kan betul, betul. ketika kita di iklan dulu misalnya sakit kepala itu kan ada Bodrek, ada Paramek, ada Insa, Mm-mm, ada yang cocok mm-mm, dengan Insa, ada yang mm, cocok dengan Paramek, padahal kandungannya kan sama gitu. betul. Nah, itu juga Kadang sama saya kan melihat, mungkin iya, di beberapa orang ada yang sembuh dengan pegal itu dengan dioles, ada yang sembuh, tapi ada iya, yang tidak. iya, iya, baik. Tapi Pak, dicoba saja. baik. Untuk penjernihan atau penyulingan air bisa juga, Pak? Penjernihan paling pengendapan tadi, Bu.
Yang tadi pengendapan. kasus sumur tadi, coba Hmm, dicampurkan satu 1.500 1.000. hmm, Ya. baik. Kalau terpercik terkena mata, apakah berbahaya, Pak? Kenapa? Kalau terpercik kena mata, berbahaya nggak, Pak? Masuk ke mata Ya gitu? perih saja, cuman ya Oh iya, iya. ya Tapi tidak cepat menimbulkan dibersihkan hal-hal saja. yang ini ya, tidak Oh, menjadi tidak, sakit atau buta gitu enggak ya, Pak ya? enggak. Enggak ya. Nah, untuk membuat buah naga bisa berbuah, apakah bisa, Pak? Tadi disebutkan bahwa dia bukan pupuk, Ya, tapi dia melancarkan pupuk-pupuk yang selama ini mungkin tidak berfungsi dengan baik gitu ya, Pak ya? ya. Jadi kalau untuk pembuahan seperti itu Mm-mm. dicoba saja. Kalau saya belum pernah pernah coba ya, dicoba aja ada Hmm. F2-nya, misalnya dengan pupuk direndam dengan ekoenzim, kemudian diaplikasikan seperti itu. Hmm. Nah, Ya, dicoba nanti saja. Mbak Yohana kalau buah naganya berbuah diinformasikan ke kita ya, Hmm. karena ini rupanya menanam buah naga. Oke, baik. Saya cek lagi satu persatu. Ada lagi kah pertanyaan? Eh, nah, sebentar Pak. Oke, Mbak Yohana ya. Oke, buah naganya mudah-mudahan banyak buahnya. Em, sebentar. Oke, untuk bersihin ini juga kamar mandi juga bagus ya Pak ya, untuk menjadi karbol di kamar mandi gitu ya Pak ya. Ya, Ya. jadi kalau untuk kamar mandi bisa dibikin F2-nya dengan sereh yang lebih banyak mungkin. Oh, Ya, baik. sehingga nanti kan aroma serehnya lebih apa? Lebih Lebih enak ya, terasa. lebih banyak ya Pak. Baik. Ya, Oke, teman-teman, ada lagi kah? Oke, sebentar kita lihat. Ah, oke, baik ya. Bu Yohana, saya di Bogor. Sama dengan Pak Jarot juga hari ini saya kebetulan ada di Bogor. Pak Jarot ini beliau Ketua Bank Ekoenzim Bogor. Beliau tinggal di Cibinong ya Pak ya? ya. Di Cibinong ya, gitu. Ibu Yohana kayaknya mau ngirim buah naga ini Pak. Menanyakan menanyakan domisili kita ini. Baik, baik, oke. Oh iya katanya Pak. Oke, nanti kita tukeran sama buah jeruk Bali, Bu. Oke. Oke, ada lagi kah teman-teman? Tapi saya sendiri memang sudah mengalami Pak. Jadi ceritanya waktu itu adik saya tuh sangat terkesan dengan ekoenzim sementara saya belum terpapar. Jadi adik saya tuh selalu bercerita tentang ekoenzim, ekoenzim sampai saya dalam hati ekoenzim lagi Kurang pusing deh keras gitu. kurang. Sampai satu hari itu saya di dapur pegang tutup panci panas dan ternyata kemudian dengan menggunakan ekoenzim itu tidak ter, tidak tidak kemudian jadi luka dan tidak ada gelembungnya ya. Sejak saat itu saya jadi sangat menyadari bahwa memang ekoenzim ini sangat-sangat bermanfaat. Jadi saya percaya banget sekarang Pak. Tadinya saya agak-agak nggak percaya gitu. Kayaknya berlebihan deh gitu ya. Ternyata memang benar gitu ya. Nah, eh Oke kalau Bu, ini ada saya dari. ada kasus ya. Saya pernah Silakan. pernah bikin sambal dengan komposisi cabai yang banyak kan biasanya tangan pedas ya. Iya. Nah itu dengan dicuci pakai enzim, alhamdulillah tuh tidak Oh nggak tidak panas terasa, ya? bisa Oh. bisa menghilangkan efek panas tadi. Oh, oke, oke, Hmm. baik, baik, baik. Kami catat, Pak. Jadi untuk mengurangi apa namanya rasa panas karena kita mengupas cabai, mengulek cabai gitu ya, Pak. Ya, Pak, ini ada pertanyaan dari Ibu Susiati Samarinda nih, Pak. Fermentasi untuk pengharum kamar mandi dan ruang tamu ditambah serai tadi ya, Pak ya. 100 ya, hari lagi gitu ya. ya. Berapa lama? 1 bulan Bu. 1 bulan ya? Oh, Ya, maaf, 1 bulan bukan 100 hari, 1 bulan. 1 bulan ya Ibu Susiati. Jadi kalau tadi disebutkan kalau dia 60 ekoenzimnya 40 tambahan serainya gitu ya Pak ya? 30 Oh, serehnya, 60 enzim, 10-nya oke. orang. Ya, 60%-nya adalah 10 ekoenzim, eh, ruangan kosong. 30%-nya adalah sereh, 10%-nya ruangan kosong. Halo. Gitu ya Ibu Susiati. Nah, ini ada dari Kiriakos. Halo Kiri. Apakah pernah ada uji ekoenzim untuk kolera atau penyakit menular? Khususnya pasca bencana Hmm, mengingat Jakarta dan kota besar padat penduduk. Kiri ini penggiat kebencanaan, Pak, penanggulangan bencana. Jadi dia berpikir dari sisi
pasca bencana. Apakah pernah ada, Pak? Tadi Bapak menjelaskan juga di Cianjur pernah dilakukan Kiriakos. Jadi apa namanya disiramkan di tempat-tempat yang memang ditengarai ada bau-bau Di, sampah-sampah. Gimana Pak Jarot? disemprotkan, Bu. Jadi Disemprotkan ya? kami kemarin tuh mengirimkan per wilayah itu per apa kan ada tenda-tenda ya, satu kelompok-kelompok gitu, Mm-mm, per kelompok kayak kami kirim Eco Engine 1 galon plus mm-mm. sprayer yang elektrik Oh, itu. yang di punggung ya? Ya, sehingga mereka Oh, ketika itu tinggal dicairkan 1 banding 500, kemudian semprotkan ke tempat-tempat yang terindikasi bau atau apa sekalian menjernihkan udara juga gitu. gitu ya Kiri, terjawab ya. Untuk wilayah, seperti kalau misalnya Aceh tsunami, waktu Aceh tsunami di mana banyak korban jenazah gitu Pak, itu juga bisa Bisa, dilakukan ya, seperti itu ya. ya, Oke, oke, itu untuk menghilangkan baunya. Oke, baik. Ah, nah, Bu Yohana menanyakan ada yang butuh ekoenzim di Tangerang. Bagaimana bisa kemudian mendapatkan kiriman ekoenzim? Gimana prosesnya Pak untuk kemudian bisa menerima atau meminta ekoenzim atau juga menukarkan misalnya kami punya banyak ekoenzim dan mau disumbangkan ke bank ekoenzim. Gimana Pak? Eh, jadi kalau di Bogor itu ya, Mm-mm. mereka yang bikin ekoenzim kemudian ketika ada berlebih disimpan di tempat kami. Oke, Kemudian yang membutuhkan ya kami kirim ya paling ganti ongkos kirimnya saja nanti. oke, Tapi oke. dengan syarat Mm. kalau untuk pribadi ya dia harus bikin. Hmm. Nah, jadi ketika dia bikin kan misalnya yang bersangkutan bikin kan butuh waktu 100 hari tuh. Mm-mm. Nah, menunggu 100 hari kan belum pengen pakai misalnya, ya kita kasih gitu. Tapi kalau Hmm. dia nggak bikin, ya kita nggak mau kasih karena tujuan kita kan supaya Betul, semua semua bikin gitu loh. betul, Nanti kalau betul. tidak bikin minta 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 terus dong anunya. Iya. Misi misi kami nggak tersampaikan nantinya gitu. Iya, baik, baik. Jadi memang tujuannya adalah mendorong agar masyarakat mau mengelola sampahnya Ya, dengan betul. menjadikannya ekoenzim ya Pak ya. Ya, ya, Kalau sudah punya lalu membutuhkan lebih banyak, maka bank ekoenzim bisa membantu. ya, Tetapi tidak memberikan kepada mereka yang tidak membuat ekoenzim sendiri. ya, Gitu ya Pak ya. Baik. ya, Pak, ini ada pertanyaan berikutnya nih. Jadi Bu Yohana, orang ini belum pernah bikin ekoenzim, maka dia harus bikin ekoenzim dulu. Nah, diajarin sama Ibu Yohana dulu. Nanti kalau dia membutuhkan lebih banyak, maka kemudian bisa berhubungan dengan Bank Ekoenzim atau bahkan mungkin teman-teman yang ada dalam diskusi ini. Dari Pak Hasan Ismail, tadi ada kita pembicaraan mengenai kadaluarsa, Pak. Jadi memang tadi menurut Pak Jarod, tidak ada kadaluarsa dari ekoenzim ini. Jadi kalau Bapak masih mempunyai dan belum pernah digunakan, tidak dibuka juga ya Pak Jarod ya, supaya tidak ada ya, kontaminasi ya. ya, Maka meskipun sudah 1 tahun dan disimpan dengan baik, masih bisa digunakan ya Pak Jarod? ya, Oke, baik, baik. Oke, begitu ya Pak Hasan. Jadi 1 tahun itu ekoenzimnya masih bisa Pak. Kami juga di sini di rumah kami sudah 2 tahun masih bisa dipakai. Bahkan wanginya malah lebih enak ya Pak ya. iya. Wanginya malah sangat enak Nah, gitu. yang lebih dari 6 bulan itu ampasnya malah bisa buat terapi, Bu. Terapi apa Pak? Ya bisa dibikin bantal untuk tidur. Itu lebih Oh, lebih nyenyak tuh dipakai plastik oh, vakum. Kemudian bisa buat apa ya? Yang pegel-pegel juga ditempelkan saja. kayak dikompres Eh, gitu ya Pak? ya seperti kompres gitu. Hmm, baik, Eh, baik. kem- eh, 2 bulan yang lalu saya mengalami apa ya? Kaki itu kalau telapak kaki kalau buat jalan atau buat berdiri kan ada karena usia ya Betul. sudah mulai banyak yang terasa sakit dan Iya, seperti iya, kebas gitu ya. betul Nah, Bapak. itu saya rendam dengan ampas Eco Enzim Mhm. selama 30 menit. Jadi Hmm, eh, dalam 1 liter tuh saya pakai 1 sendok tuh yang udah di blender. Itu mm-mm. dalam jangka 1 minggu saya pakai pagi dan sore, kadang-kadang sore saja menjelang tidur. Itu alhamdulillah bisa bisa hampir normal lagi lah gitu. Oh, sebentar Pak. Tadi perbandingannya airnya 1 liter itu berapa berapa mili Pak?
1 liter air tambah 1 sendok aja. Tambah 1 sendok. Iya. Baik. Begitu ya, Pak, Mbak Jadi Desyanita. ampasnya di blender dulu, kemudian disimpan di dalam toples gitu. Oke. Tinggal dipakai ketika membutuhkan gitu. Oke, ampasnya di blender, disimpan di Ya, dalam wadah, dia diambil untuk digunakan. Oh, Ibu Yohana juga sudah menggunakan bantal dari ampas ekoenzim. ya. Kalau ekoenzim 3 bulan, apa? Oke, pertanyaannya, kalau ekoenzim yang hanya 3 bulan saja, apa bisa dibuat bantal dari ampas ekoenzimnya? Maksudnya ekoenzimnya dibuat dalam proses 3 bulan, ampasnya bisa buat bantal enggak gitu, Pak? Prinsipnya bisa, cuman mungkin agak berkurang ini ya. Eh, efektifnya lebih bagus yang 6 bulan. Ya Oh, kalau memang belum punya yang 6 bulan, 3 bulan, pakai aja coba gitu. iya, 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 iya. Oke. Oke, fungsi ekoenzim juga untuk pasta gigi. Ya, Prakteknya gimana caranya, Pak? Karena dia kan cair ya, Pak. Pasta ya. gigi kan Ca- bisa pada, nah gimana caranya, Pak? Cair dimasukkan ke botol spray, Oh, kemudian sikat giginya di spray aja 3 atau 5 kali spray, baru sikat oh, gigi kan, oh gitu. gitu. Ya, Oke, jadi bukan bukan disikat giginya ya, Pak ya, tapi langsung ke gigi kita di spray. Bu, ke sikat giginya di spraynya. Oh, disikat giginya. Oke. Ya, Disikat gigi lalu kita gini ya, Pak. ya. Oke, oke, oke. Mbak Bu Laksmi ya, tadi sudah dijelaskan mengenai cara membuat ekoenzim. Jadi ada nanti rekaman video kita juga akan menunjukkan ya Bu, tapi untuk memudahkan mari saya kan jadi cara buatnya ya Bu. Jadi ini rumus dasarnya ya Bu. 1:3:10. 1 bagian gula merah, 3 bahan organik, 10 air. Oke, 10 bagian air. Jadi gulanya gula merah bisa aren, tebu, kelapa, atau tersebut. 5 jenis kulit buah disarankan. Dan kulit buahnya jangan yang bergetah, salak, durian, atau yang pedas. Nah, caranya yang tadi, Ibu punya wadahnya dulu. Jangan gunakan wadah yang mulutnya sempit, tapi yang mulutnya lebar. Lalu pahami volumenya. Maksimal 60% penggunaan wadahnya. Airnya misalnya 20 liter, 60% dari wadah 12 liter air. Lalu gulanya 1/10-nya dari airnya. Kemudian bahan organiknya sepertiganya. Ibu potong-potong kecil-kecil supaya bisa masuk. Larutkan Maaf Bu, gulanya. maaf Bu. Oh, Ada salah. tadi bahan coba yang tadi. Bahan Baik. organiknya bukan sepertiga, Oh, tiga Pak. tiga kali dari gula, 3 kali dari gula. gula. Oke, maaf ya Pak. Ini kebetul Ya. bagus sekali untuk dicek. Gitu ya Bu. Jadi nanti kemudian gulanya dilarutkan dalam air tanpa dimasak Ibu, dan air yang digunakan sebaiknya bukan air pam tapi air hujan. Kalaupun kemudian air pam itu diendapkan 3 hari. Bahan organiknya diiris kecil-kecil agar mudah diproses, dimasukkan dalam wadah, dan harus bersih ya Bu. Kalau perlu dicuci, dicuci dulu. Ditutup rapat, diberi tanggal, disimpan di tempat teduh selama 100 hari. Oke. Nah, jangan dibuka-buka, tungguin sampai berhasil. Jauhkan penyimpannya dari tempat yang berbau menyengat, dari tempat-tempat sumber listrik, dan di tempat yang sirkulasi udaranya minim. Gitu ya, Bu. Secara sederhana, tapi nanti akan masuk di dalam apa namanya, di dalam apa namanya, di dalam videonya. Perbandingan untuk sikat gigi gimana nih, Pak? Bagaimana caranya mengetahui minimal penggunaan koenzim untuk sikat gigi? Gimana tuh, Pak? Oh, nggak ada minimalnya sih. Jadi seperti ini aja kita siapkan bulur. Nggak apa-apa, Pak. Masih bisa dipahami kok, Pak. Kelihatan ya? Ya Ya, bisa, pakai Pak. spray seperti ini. Mm-mm. Nah, kemudian disemprotkan aja ke sikat gigi gitu. Oke. 3 atau 5 kali semprotan baru digunakan. Dipakai sikat gigi. Nah, banyak juga nggak apa-apa sih. Iya ya. Kalau merasa kurang puas, Ya, dicuci, dipakai lagi, dicuci, disikat lagi gitu ya, Pak ya. ya. Oke. Sebentar. Ada lagi kah pertanyaan berikutnya? Oke, sebentar. Oke. Jadi tadi bisa dikompres, bisa untuk bantal, bisa untuk sikat gigi, bisa untuk ngepel lantai. Oke. Cuci mobil bisa. Cuci mobil ya Pak ya. Oke. Pak,
tadi kan Bapak merendam kaki yang pegal dengan, apa namanya, dengan 1 sendok, ampas, ekoenzim dalam Ya, larutan, air tersebut ya, Pak, ya? ya, Itu berapa lama? 30 menit ya, Pak, di 30 menit. 30 menit ya? Ya. Jadi cara Oh, cara penggunaannya adalah kalau pakai baskom atau pakai wadah yang itu mhm. diukur saja, yang penting airnya di atas mata kaki. Oh, baik Jadi butuh berapa liter? Kan baik tergantung baik. ukuran wadah kan. Betul Ketika betul. airnya butuhnya 5 liter berarti 5 sendok dipakainya. Oh, oke, 1 Nah, liter 1 sendok berarti ya, Pak, ya? ya karena Baik. kalau saya kan pakai sepatu bot, Bu. Oh, Jadi ya untuk ya rendangnya ya. pakai sepatu bot jadi bisa jalan-jalan kan. Jadi satu bot Iya. cukup 1 liter, jadi cukup 1 sendok. Tapi kalau Oh, pakai di dalam misalnya sepatu pakai tuh bot Bu ya, Pak? Jadi Bapak masuknya ke kenapa? dalam sepatu bot gitu maksudnya, Pak? Iya, iya. Oh, Jadi kan terendam tuh baik. kakinya. Iya, Nah, nah itu praktis daripada di ember ya, Pak? ya kalau di ember kan kita nggak bisa kemana-mana. Harus duduk Betul. aja 1/2 jam kan. Itu. Lucu Hmm. sekali. Oh, baik, Pak. Baik, Pak. Untuk nyuci mobil gimana nih perbandingannya? Apakah 1 banding 1.000, 1/300. Oh, 1 banding 300 ya? Oke, baik, baik. Oke, 1 banding 300 ya, Pak Ibu Susiati. Oke, ada lagi kah, teman-teman? Sudah cukup? Nah, kalau sudah cukup, jadi teman-teman, tadi saya sudah mengirimkan nomor teleponnya Pak Jarot. Pak Jarot dari IPB ya, Bapak ya? Bukan, Bu. Oh, bukan ya? Insinyur Jarod Indraloka, ini saya tampilkan lagi di sini. Nomornya adalah 0821 2341 9725. Nah, beliau adalah Ketua Bank Ekoenzim Bogor, dan tadi disampaikan bahwa ekoenzim ini digunakan untuk kebermanfaatan masyarakat dan tidak diperjualbelikan gitu ya. Jadi dia memang gratis. Kalau ada yang menjual belikan berarti tidak sesuai dengan semangat awal dari pembuatan ekoenzim ini. Dan kalaupun ada yang membutuhkan ekoenzim, maka si peminta ekoenzim ini harus membuat ekoenzim juga. Dan kemudian bisa saling bertukar atau menyimpan ekoenzimnya di bank ekoenzim. Baik, teman-teman, kalau tidak ada lagi pertanyaan, penemunya mohon maaf tadi orang Jepang ya, Pak? Dokter Rosukon dari Thailand. Oh, dari Thailand, oke. Dokter apa Sukon ya, Pak? Rosukon. Rosukon, oke, Dokter Rosukon ya, Ibu Susiati. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, nanti rekaman diskusi ini dan juga tadi catatan yang ada di dalam PowerPoint akan saya masukkan ke dalam rekaman video sehingga memudahkan untuk melihat summary atau ringkasan dari diskusi kita. Dengan mengucapkan terima kasih banyak sekali kepada Bapak Jarod Indraloka dan juga seluruh peserta yang ikut serta dalam diskusi ini. Kita sudahi diskusi ini dan semoga semakin banyak orang yang mau membuat ekoenzim ya Pak Jarod, karena Men. ternyata sederhana sekali ya dan Iya. ternyata manfaatnya banyak sekali. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga mengurangi sampah-sampah rumah tangga. Karena memang sampah rumah tangga ini sangat-sangat banyak sekali, terutama juga kita berpikir karena kami di Kalibata City, Pak, jadi di Iya. rumah susun gitu ya. Nah ini kami belum cukup banyak saya lihat mendorong agar warga memang melakukan ekoenzim ini. Paling tidak sepemahaman saya. Mudah-mudahan dengan diskusi malam ini kita akan terdorong untuk lebih banyak melakukan proses ini dan juga mungkin nanti kita bisa mengatur pertemuan dengan Pak Jarod untuk bisa praktek ya Pak, karena ternyata lebih mudah untuk melihat secara praktek dibanding mendengarkan. Terima kasih banyak Pak Jarod atas Sama-sama. ilmunya. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan juga Men. bermanfaat untuk Pak Jarod juga menjadi Men. amal kebaikan dunia dan akhirat. Demikian teman-teman, kita sudahi dulu diskusinya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Catatan dari apa yang kita punya tadi diskusi akan juga disampaikan dalam video rekaman ini di dalam YouTube-nya KWKC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.